Media Cina memberitakan analisis taktik timnas Tiongkok melawan Indonesia berdasarkan pernyataan sebelumnya dari pelatih Ivankov. Timnas Tiongkok akan meningkatkan intensitas serangan saat menghadapi Indonesia. Oleh karena itu, Wang Yudong kemungkinan besar akan menjadi starter bersama dengan Wei Sihao. Baik Wei Sihao maupun Wang Yudong memiliki keahlian dalam beroperasi di sayap kiri dan keduanya juga mampu bermain sebagai penyerang. Selain itu, dalam skuad timnas Tiongkok, mereka berdua adalah yang paling cocok untuk berpartner dengan Zhang Yuning. Mengingat minimnya pengalaman bertanding, Wang Yudong menempatkannya di posisi yang paling familiar akan membantunya menunjukkan performa terbaik. Oleh karena itu, Ivan kemungkinan besar akan menempatkannya di sayap kiri. Wei Sihao dengan pengalamannya yang lebih kaya dan kemampuannya menggunakan kedua kaki mungkin akan ditempatkan Ivan sebagai penyerang kanan. Ada pertimbangan lain di balik keputusan ini. Saat tim dalam mode bertahan, Wei Sihao bisa bergeser ke posisi gelandang sayap kanan. Ini akan memungkinkan gelandang sayap kanan asli untuk bergerak ke tengah, mengubah formasi gelandang bertahan tunggal menjadi dua gelandang bertahan. Dari formasi 4-4-2 berlian menjadi 4-2-3-1. Rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa Yang Ming yang akan bermain sebagai gelandang sayap kanan tampaknya memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari skema ini. Namun, pertanyaan krusialnya adalah, bisakah timnas Tiongkok berhasil beralih antara kedua formasi ini dengan lancar? Dan bisakah Ivan mengatur transisi ini dengan baik? Media Cina lainnya memberitakan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan kepada media bahwa targetnya dalam pertandingan melawan Tiongkok adalah meraih kemenangan. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali berlangsung dari Senin 26 Mei hingga Sabtu 31 Mei pekan ini. Setelah itu, mereka akan terbang ke Jakarta untuk persiapan akhir menghadapi pertandingan melawan Tiongkok. Ketika membahas persiapan tim, Kluivert mengatakan bahwa selama bisa meraih kemenangan, dia tidak keberatan jika tim bermain kurang menarik. Dia juga mengingatkan para pemain Indonesia untuk fokus pada mentalitas kemenangan. Kita perlu memiliki mentalitas yang benar. Tidak hanya 11 pemain yang bermain di lapangan, tetapi juga para pemain di bangku cadangan. Kemenangan selalu penting. Tentu saja kita berharap bisa meraih kemenangan dengan sepak bola yang indah. Tetapi, jika kita bisa meraih kemenangan dengan sepak bola yang buruk, maka yang terpenting adalah meraih kemenangan itu sendiri. Kemenangan harus mengalir dalam darah kita. Mengenai dua lawan berikutnya, yaitu timnas Tiongkok dan Jepang, Kluivert menunjukkan sikap optimis. Tentu saja target kami saat melawan Tiongkok adalah meraih 3 poin, dan kami juga akan berusaha meraih 6 poin. Semua orang tahu bahwa kedua tim yang akan kami hadapi bukanlah lawan yang mudah, tetapi mereka juga harus menghormati kami. Kluivert mengakui bahwa dia telah menonton rekaman pertandingan timnas Tiongkok. Tiongkok adalah tim yang bagus, kami tidak akan meremehkan lawan. Tetapi saya adalah seorang pelatih. Saya akan fokus pada tim saya dan bagaimana cara mengalahkan lawan, jadi kemampuan tim saya adalah yang terpenting. Mengenai kemungkinan timnas Jepang yang sudah dipastikan lolos akan menurunkan tim lapis kedua saat menjamu timnas Indonesia di kandang, Kluivert mengatakan, ya itu masih mungkin. Kami tidak tahu rencana pelatih Jepang, tetapi kami pasti akan menurunkan skuad terkuat kami di setiap pertandingan. Seperti inilah komentar fans Cina. Indonesia dari segala aspek punya keunggulan. Saya pribadi merasa tidak akan ada masalah mengalahkan Tiongkok. Biarkan Tiongkok tersingkir lebih awal, jangan berfantasi lagi. Pertandingan terakhir bagi Kluivert, pertandingan yang akan mengukuhkan Wang Yudong sebagai legenda. Pelatih Indonesia, Kluivert, menyindir dengan antusias bahwa tim Tiongkok adalah tim yang luar biasa. Jangan makan suplemen, saat ini juru kunci grup. Sebuah kesialan, kemalangan bagi Indonesia jika akan menang. Main asal-asalan saja, timnas Tiongkok itu cuma ayam sayur. Setelah Kluivert selesai melawan Tiongkok, dia mungkin akan dipecat. Kinerja yang ditetapkan terlalu rendah. Apakah Anda meremehkan diri sendiri, Kluivert kecil? Kluivert masih melatih tim juga merupakan kabar baik, tapi Ivankov itu keras kepala, tidak ada jalan lain. Jika timnas Tiongkok bermain imbang melawan timnas Indonesia, timnas Tiongkok masih punya 1% peluang lolos ke babak playoff. Bermain imbang sama dengan digantung dengan infus.